teman-teman, di video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar komunikasi. Sebelum kami memulainya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Veronica Aprina Utosoid, MPM 1811009. Shalom. Perkenalkan, nama saya Marsolina Samosir, NPM 18110040. Shalom, perkenalkan nama saya Febrianti Hutasoid, NPM 18110034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi yaitu suatu proses melalui di mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi proses terjadinya komunikasi. Nah, di dalam sebuah proses tentunya memiliki sebuah tujuan. Nah, sementara itu proses terjadinya komunikasi ini memiliki sebuah tujuan. Yang pertama, pesan. Yang kedua, encoding. Yang ketiga, channel. Yang keempat, decoding. Yang kelima, penerima. Yang keenam, feedback. Dan yang terakhir, konteks. Nah, sementara itu, ada pendapat para ahli mengatakan salah satunya menurut paradigma Laswell, Effendi 1994, pasal 11 sampai 19 membedakan proses komunikasi menjadi dua tahap atau masuk ke dalam dua tahap. Yang pertama itu tahap terjadinya proses komunikasi secara primer. Nah, proses komunikasi secara primer ini merupakan penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang simbol sebagai media. Dan tahap yang kedua yaitu proses komunikasi sekunder. Nah, dalam proses komunikasi sekunder ini merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat sebagai media kedua setelah memakai lambang media pertama. Dan yang ketiga ada model komunikasi. Terdapat 3 macam model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear. Yang kedua, model komunikasi transaksional. Dan yang ketiga, model komunikasi interaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan model-model komunikasi tersebut. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear ini diantaranya adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi SMCR Berlo, dan model komunikasi Salmon and Wave. Dan yang kedua, ada model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dalam dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model komunikasi ini, kita bahwasannya digambarkan bahwa komunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk penukaran pesan, melainkan untuk membangun sebuah hubungan. Model komunikasi ini merujuk pada model komunikasi transaksional Bandrol. Dan yang ketiga ada model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung secara dua arah. Umumnya, model komunikasi ini digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern saat ini. Berikut adalah beberapa model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, model komunikasi menurut Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model komunikasi ini merupakan model komunikasi pertama
dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Model komunikasi Aristoteles menitikberatkan pada pembicara atau speaker dan bicara atau speech. Model ini memiliki 5 elemen, yaitu speaker, speech, occasion, audience, dan efek. Dan yang kedua, model komunikasi menurut Laswell. Menurut Laswell, terdapat hubungan antara penyajian fakta-fakta dengan bagaimana fakta-fakta tersebut dapat menyebabkan efek yang berbeda. Terdapat 6 karakteristik model komunikasi Laswell. Yang pertama, komunikasi berlangsung secara satu arah. Dan yang kedua, tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek. Yang ketiga, tidak menyertakan umpan balik. Yang keempat, mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi. Yang kelima, dipandang sangat dan hanya mencakup tema-tema tradisional. Yang keenam, merupakan dasar dari propaganda karena lebih menitikberatkan pada hasil keluarannya. Selanjutnya ada model komunikasi menurut Berlund. Menurutnya, komunikasi transaksional menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan di mana pengirim dan penerima saling bertukar peran dan bertukar tempat secara seimbang. Pesan berjalan mengambil tempat dengan umpan balik konstan yang diberikan oleh partisipan komunikasi. Umpan balik yang diberikan oleh salah satu pihak adalah pesan bagi pihak lainnya. 9 komponen model komunikasi menurut Osgood dan Scrum. Yang pertama ada sender, encoder, decoder, interpreter, receiver, message, feedback, medium, dan noise. Menurut Scrum, latar belakang individu yang terlibat dalam proses komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi. Sebagaimana diketahui, setiap orang memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta budaya yang berbeda satu sama lain. Perbedaan latar belakang mempengaruhi setiap individu dalam menginterpretasikan pesan yang diterimanya.